Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh, jamaah. Iye. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Hari ini di pagi hari yang luar biasa ini insya Allah kita akan bersama-sama mencari ilmu dari guru-guru kita yang luar biasa. Tentunya kita sapa dulu ada Ustadz Maulana. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah. Habib Usman apa kabar? Habib sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya Habib ya. Semangat dong. Abis sahur. Betul. Baik jamaah, Masya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Nah jamaah, tujuan utama puasa Ramadan adalah menjadi insan yang bertakwa. Puasa Ramadan mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga panca inderanya dari berbagai perbuatan kotor dan tidak terpuji. Nah orang yang berpuasa itu diperintahkan untuk menjaga kesucian puasanya dengan cara bersabar dan menahan amarahnya. Menjaga sikapnya dari perbuatan yang bisa merusak puasanya. Nah jamaah, hari ini Masya Allah kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah menahan emosi di bulan Ramadan. Emang susah? Nah susah gak sih kira-kira? Habib mohon izin nih bertanya. Habib, apa benar nih menahan emosi juga katanya bisa berpengaruh pada kesehatan? Dan kalau misalnya nih kita emosi gitu lagi puasa, apakah bisa membatalkan kita atau enggak sih gitu? Puasanya batal atau enggak? Mohon jawabannya Habib, Ya akhir silakan. afwan Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa zuwajih wa dhurriyyatih wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita berharap ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Amin, amin, bisa ya Allah, diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Amin, ya Dan Allah. insyaallah penonton di rumah dengan berkahnya Ramadan ini mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Amin amin. ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Yang membatalkan puasa itu ada 7. Ya kan? Mau nambah lagi juga boleh, tergantung daripada kitabnya. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal, ya kan? Makan minum dengan sengaja. Kalau lupa nggak gitu sengaja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya lupa kan nggak ada hukum. Nah, dan memasukkan sesuatu ke dalam 7 lubang, ya kan? Nah inilah yang bisa membatalkan daripada puasanya. Yang kedua adalah yang dimana mereka muntah dengan sengaja, masukin tangan ke mulut muntah atau dimuntah-muntahin, itu sengaja. Itulah yang membatalkan. Terus apa lagi? Haid, nifas. Haid batalkan puasa. Nifas membatalkan daripada puasanya. Misalkan haidnya jam berapa? Jam 6 kurang 20 menit. Ya kan? Bentar lagi mau maghrib. Batal puasanya. Nah inilah yang dimana hukum harus paham. Keluarnya mani dengan sengaja. Ya kan? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau sengaja ini yang berbahaya. Nah niat membatalkan puasa. Saya niat nih mau batalin puasa. Ini yang nggak benar. Ini yang nggak boleh. Terus apa lagi? Jima di siang hari. Batal puasa kena kafarat lagi. Gila, ya kan? Jawalul akli, hilangnya akal, murtad. Nah, inilah yang dimana mereka membatalkan puasa. Nah, di sini tidak ada yang namanya marah. Ada nggak tadi marah? Nggak ada. Jadi marah tidak membatalkan puasa, cuma mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Orang emosional, orang marah, orang ya kan kesel luar biasa sampai dia bisa meluap-luap, tangannya bisa main, ya kan? Kakinya bisa nendang. Nah inilah yang bisa membatalkan daripada puasanya. Karena apa? Puasa adalah menahan hawa nafsu. Bukan hanya lapar dan haus, tapi emosionalnya juga dijaga. Nah kalau ditanya, kalau misalkan seandainya emosional terus menerus, itu kan jantungnya berdebar. Jantungnya kencang, gak stabil. Kenapa? Emosional yang ada dalam dirinya, tekanan darahnya naik. Banyak kan orang ketika dia emosional bisa kena darah tinggi,
kesel, wah luar biasa. Akhirnya kena serangan jantung dan lain sebagainya. Darahnya naik dan lain sebagainya. Bisa juga pecah pembuluh darahnya. Nah inilah yang membahayakan bagi kesehatan kita. Al-ghadabu miftahu kulli syarr. Jelas bahwasanya marah adalah kunci dari setiap keburukan. Jangan sampai manusia itu marah. Kalau dia marah, ini adalah keburukan yang besar yang ada dalam dirinya. Masalah yang besar dalam dirinya. Emosionalnya, jiwanya, jantungnya, hatinya, pikirannya. Dan gak stabil, deg-degannya, hatinya gak tenang, gak enak. Masalah dalam diri dan jiwanya menjadikan penyakit dalam tubuhnya. Oleh karena itu, nanti kita diajarkan sama guru-guru kita bagaimana cara menahan hawa nafsu, bagaimana cara menahan emosional, bagaimana cara menahan itu semua sehingga badan kita sehat. Karena apa? Orang yang marah-marah, orang yang emosional merusak daripada badan, akal dan pikirannya. Membahayakan bagi tubuhnya dan jiwanya gak akan tenang. Oleh karena itu, manusia yang pintar sekali lagi di bulan Ramadan ini bulan untuk menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsunya, menahan emosionalnya, menahan daripada makan dan minumnya, menahan daripada syahwatnya, dan menahan semuanya. Gunanya apa? Menjadikan diri kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ustadz Maulana mohon izin nih, ketika seseorang sedang berpuasa pada saat bekerja nih terutama, apalagi misalnya kerjaannya itu di luar ruangan yang panas, yang gak ada AC-nya, terus ketemu orang banyak. Nah itu kan menjadi apa ya, kita tuh jadi gampang emosi, terpancing karena misalnya cuaca terik gitu. Nah bagaimana cara menyikapi orang yang emosian karena lapar dan cuaca panas? Nah mohon penjelasannya guru, silakan. Iya, makasih banyak izin Habib Usman, Pada Ustaz. Ustaz Sam Almarusi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di bulan suci Ramadan yang Sahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah dan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi orang yang bekerja di bulan Ramadan bagaikan pekerjaannya bernilai pahala 70 kali lipat dibanding hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Nah ini luar biasa. Semangat semua ya. Kru-kru Islam itu indah, kru-kru ya, kameramen dan semuanya ya semangat ya semangat. Nah dalam hal ini menyikapi emosi karena lapar dan cuaca yang panas. Berarti tengah hari dong. Berarti di pertengahan hari sementara kita berpuasa. Ketahuilah ada 3 waktu diijabahnya doa di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama ketika sahur. Di waktu sahur jam 2 atau jam 1 atau jam 4. Jam 1 sampai jam 4. Jam 1 atau 2 atau jam 4. Sampai dari situ. Itu waktu-waktu sahur itu diijabah doa. Makanya bagusnya kita beribadah di waktu sahur. Kemudian yang kedua di waktu jelang buka puasa. Makanya ada baiknya kita duduk manis menunggu jelang buka puasa. Berzikir. Sambil menanti buka puasa dengan berdoa. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita berbuat lalu kita berdoa. Yang ketiga, di saat orang berada di pertengahan puasanya, yakni di saat tengah hari terik capek, disitulah doa diijabah. Maka gimana? Tadi Mas Mikdad Adausi bertanya, Mikdad, Ustaz, gimana kalau kita capek, lelah, lapar, emosi di bulan? Yang pertama kita lakukan adalah berwudulah. Berwudu. Pergi berwudu. Masya Allah. Yang kedua adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Ustaz Sam, kegiatan apa yang menyenangkan Ustaz Sam? Dikala bete dan sebagainya. Main game, Ustaz. Sudah saya Duga jawabannya. Habib sama Main bola. Oh iya. Main bola. Tapi Bib kalau main bola lagi puasa gimana Bib? Capek nggak Bib? Bisa lah bisa. Kuat ya? Kan gini-gini, kan dimainin doang kan. Kok lari-lari? Lari-lari. Kalau Mikdad, Main game sih sama. saya enggak usah ditanya ya. Ustadz Maulana apa? Nonton film. Wow, Marvel pasti. Apa aja yang penting itu menyenangkan atau baca buku atau apa yang menyenangkan.
Memang saya sudah siapkan buku-buku yang menyenangkan kalau lagi bete. Mohon izin tanpa menggurui hanya menyampaikan bahwa makasih banyak yang sudah nonton Islam itu Indah. Dan tahan dulu tidurnya. Tahan dulu tidur. Ayo tunggu salat subuh, habis itu nanti kita lanjut lagi pada sampai jam 6. Nah, apa yang terjadi? Kalau lelah capek bagaimana? Satu jawabannya. Yang paling menyenangkan, tidurlah. Waduh, betul Tapi sekali. kalau untuk yang lagi kantor, gimana tidurnya? Ambil tidur kailulah. Tidur kailulah 15 menit, 10 sampai 15 menit. Pejamkan mata, perbaiki dulu. Nah itu. Untuk kailulah aja. Jangan sampai bablas, nanti dapat SP1. Dan mohon izin, sebaiknya orang yang berpuasa sementara bekerja tidak memperlihatkan kelelahannya, tidak menjual, mengobral kelaparannya sehingga berakibat menyepelekan ibadah puasa. Ingat, tidak ada orang yang mati karena puasa. Yang mati karena kekenyangan. Kata Nabi, ada sosok wanita yang pingsan di tengah puasa. Kata Nabi, tidak ada orang mati karena puasa. Tidak ada. Tapi ternyata dua wanita ini dua-duanya lemas karena disebabkan melakukan hal yang dilarang ketika berpuasa. Apa itu? Bergibah sedang berpuasa. Nah ini nih, nauzubillah. Jadi coba diperbaiki dulu. Jangan-jangan waktu kita bekerja susah dan sebagainya. Sebenarnya ketika ada solusi sebelum terjadinya hal yang kita tidak duga-duga ini seperti capek, letih, marah ketika kita berpuasa. Ada baiknya sebelumnya perbaiki niatnya, perbanyak makan sahurnya. Baik jamaah, Masya Allah. Ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar. Pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Dan sudah banyak banget nih pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah. Pertanyaannya bagus-bagus sekali dan ini sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Pertanyaan pertama dari @hamdi_harahap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tiba-tiba ketidaksengajaan kita memikirkan atau berpikir yang tidak-tidak atau pikiran kotor. Apakah puasa kita tetap sah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, mohon penjelasannya. Sampai guru kami semua, Silakan, Ustaz Guru. Maulana, Mas Mikdad, dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka kalau ditanyakan, apakah seandainya di saat seseorang berpuasa lalu terlintas di benaknya sesuatu yang bisa mengundang syahwat, sesuatu yang mungkin yang dibayangkan adalah sesuatu yang haram, maka apakah puasanya batal? Tergantung keadaan. Tergantung eksekusinya. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Tergantung eksekusinya. Jikalau terlintas di benak kita pikiran kotor di saat berpuasa, tidak serta-merta membatalkan puasa. Namun bisa jadi kita lihat dulu apa yang menjadi pemicu dia bisa berpikiran dengan hal-hal yang demikian. Jikalau dia berpikiran hal-hal demikian karena habis melihat konten-konten yang sengaja ia buka, maka subhanallah lalu muncul pikiran kotornya, lalu mohon maaf dia melakukan sesuatu yang akhirnya keluar air maninya. Jikalau dia adalah seorang laki-laki, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Bukan karena pikiran kotornya, tapi karena keluarnya cairan daripada kemaluannya. Teman-teman sekalian, ini harus dijelaskan juga, kita belajar ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa cairan dari kemaluan laki-laki yang tidak semuanya adalah yang mewajibkan mandi besar. Jadi ada madhi, ada mani, ada wadi. Ya, jadi yang mewajibkan mandi besar dan membatalkan puasa adalah mani tadi. Air mani tadi, mohon maaf berwarna putih kental gitu ya. Kalau itu adalah air mani. Tapi kalau air madhi ini tidak membatalkan puasa.
Air mati biasanya muncul jikalau seseorang setelah melihat sesuatu yang buruk atau memikirkan sesuatu yang buruk misalnya, atau dia mikirin sesuatu kemaksiatan, maka itu biasanya keluar dan itu tidak membatalkan puasa, hanya sekedar madhi. Tapi kalau mani keluar, maka ini membatalkan puasanya. Kalau dia berpikiran kotor, aduh ya Allah, kenapa saya mikirin kayak gini lagi puasa nih. Akhirnya dia pergi tidur, tahu-tahu masuk ke dalam mimpinya dan mimpi basah dia. Apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya. Lanjutkan puasanya, bangun langsung mandi besar, lanjutkan puasanya, silahkan ibadah sholat, silahkan ibadah yang lainnya. Karena puasanya masih sah dan masih bisa dilanjutkan sampai tiba waktu berbuka puasa. Yang berbahaya adalah jikalau dia melihat sesuatu yang buruk atau berpikiran buruk secara tiba-tiba, lalu setelah itu dia melakukan hal-hal yang mungkin dilarang dalam agama, apalagi dalam hal berpuasa, itu jelas membatalkan puasanya. Bahkan kalau dilakukan oleh seorang suami istri, ya melakukan hubungan suami istri, bahkan ada dendanya puasa 2 bulan berturut-turut, dan ini sangat sulit untuk dijalankan gitu. Ya 1 bulan berturut-turut aja orang kadang melanggar, apalagi yang 2 bulan berturut-turut. Maka jangan sampai muncul pikiran-pikiran dari apa yang kita tonton. Makanya kami mengajak seluruh jamaah Islam Itu Indah, jamaah yang ada di rumah, mari mengajak saudaranya untuk menyaksikan Islam Itu Indah. Jam 4.15 kita sudah mulai, atau melihat konten-konten yang berfaedah, atau melihat tayangan-tayangan Al-Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Memang berat, memang sulit, namun ternyata disinilah kita memanen pahala. Bukan hanya kita dapat pahala dari memandang Al-Quran, ya karena bukan hanya membacanya dapat pahala, memandangnya saja sudah dapat pahala. Memandang Ka'bah, lihat tayangan-tayangan Ka'bah, atau gambar Ka'bah, atau orang berangkat umroh, memandangnya saja, memandang wajah orang tua, memandang wajah guru, itu semuanya mendapat pahala. Apatah lagi jikalau dilakukan di bulan suci Ramadan. Bukan hanya dapat pahalanya, tapi mencegah juga seseorang daripada berpikiran buruk. Biasanya dari mata masuk ke otak gitu. Dari mata masuk ke otak, turun ke pikiran, turun ke hati, maka terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi berpikiran saja itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau setelahnya melakukan sesuatu, maka itu yang membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dimaksud. Waduh, mungkin ada alangkah baiknya karena mungkin kita zaman sosial media ini kadang suka tiba-tiba ada di explore dan segala macam. Mungkin kita bisa menggunakan langkah preventif seperti memblok akun-akun yang memang suka keluar tiba-tiba. Betul, Mungkin atau ya. langsung saja. Kan Nabi bilang pandangan pertama masih dimaafkan, tapi langsung berpaling darinya. Betul, waduh, Masya Allah. Terima Jangan kasih. di zoom. Jangan di zoom. Ya, aduh. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya. Ustaz Syam, aku ada yang mau ditanyain ini, ada yang gak ngerti. Sebentar deh, minta tolong nih. Ini soalnya khusus ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam kayaknya harus kesini dulu deh. Gak enak soalnya. Mohon izin nih Ustaz Syam nih. Tuh. Mana? Ini tuh maksudnya apa sih? Aduh. Sorry. Maaf. Aduh, keinjak. Nggak sengaja. Maaf ya Allah. Abi kasihan banget ya. Pasti sakit itu. Itu sengaja. Ini baru lagi sepatu sepatunya. baru soalnya. Aduh, jangan digituin dong. Ya nggak sengaja, maafin. Ya, saya Minta juga maaf. maafin. Gak marah kok. Gak marah. Lah, gak apa-apa. Nggak marah, katanya sih nggak marah. Kalau Tapi Abi senyumnya itu loh. Oh, senyumnya kenapa? Senyumnya menakutkan Ustaz. Katanya maafin, tapi kayak menakutkan gitu senyumnya. Oh iya. Aduh, Sakit nggak? sakit banget. Sengaja sih. Ya udah jamaah, habis ini deh baru kita jelasin. Jamaah alhamdulillah. Jangan kemana-mana. Maaf ya, sabar dong kan. Sabar ya, sabar. Subhan